Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita lihat kondisi market berdarah. Ini kita lihat Bitcoin mengalami penurunan 1,37%, Ethereum juga mengalami penurunan. Tetapi di tengah pendarahan market ada sesuatu yang menarik, teman-teman. Ini kalau kita lihat XRP melawan arus. Jadi di tengah penurunan harga dari Ethereum, kemudian Bitcoin, Solana, BNB, dan Doge, ini justru XRP melawan arus mengalami kenaikan harga yang signifikan, teman-teman. Nah, kita akan menyimak atau mengulas apa yang menyebabkan kenaikan harga dari XRP di tengah penurunan harga dari aset-aset kripto secara luas, teman-teman. Nah, ini ternyata dalam sebuah langkah yang mengejutkan, 18 negara bagian di Amerika Serikat yang dipimpin oleh Jaksa Agung dari Partai Republik secara resmi mengajukan gugatan hukum terhadap Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, termasuk terhadap para komisionernya yang dipimpin oleh Gary Gensler, teman-teman. Jadi dalam gugatan hukum ini menuduh bahwa SEC melakukan pelanggaran konstitusional yang serius serta melakukan tindakan yang tidak adil terhadap industri kripto senilai 3 triliun US dollar, teman-teman. Jadi tindakan ini dinilai sebagai kebijakan yang melampaui batas wewenang SEC, terutama di bawah kepemimpinan Ketua SEC hari ini, yaitu Gary Gensler, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini bahwa langkah ini menjadi titik balik dalam pertarungan hukum antara regulator federal dan para pendukung inovasi teknologi berbasis blockchain. Gugatan tersebut menyoroti bagaimana upaya SEC untuk mengatur industri kripto melalui tindakan penegakan hukum dinilai tidak hanya merugikan perkembangan ekonomi, tetapi juga melanggar hak negara bagian untuk mengatur perekonomian mereka sendiri. Jadi kita tahu bahwa sejak Gary Gensler ini menjabat sebagai Ketua SEC pada tahun 2021, pendekatan agresif yang diambil lembaga tersebut terhadap industri kripto telah menuai kritik dari berbagai pihak. Jadi SEC telah mengeluarkan sejumlah besar tuntutan hukum terhadap proyek-proyek kripto, kemudian bursa perdagangan, dan token digital. Langkah ini seringkali dilakukan tanpa kejelasan regulasi yang mendasari dan menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan bagi para pelaku industri, teman-teman. Jadi para kritikus menilai bahwa regulasi melalui penegakan hukum tanpa panduan yang jelas atau transparansi mengenai kerangka hukum tidak hanya merugikan perusahaan-perusahaan kripto, tetapi juga merugikan inovasi di sektor yang baru berkembang ini. Jadi di tengah perdebatan ini, banyak negara bagian mulai merasa bahwa tindakan SEC telah melanggar wewenang mereka untuk mengatur perekonomian lokal, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa gugatan yang diajukan oleh 18 negara bagian melalui Jaksa Agung ini menuduh bahwa SEC melakukan tindakan yang berlebihan dengan menyalahgunakan kekuasaannya. Jadi kalau kita melihat dalam dokumen gugatan menyebutkan bahwa tindakan SEC tidak hanya melanggar hak konstitusional negara bagian, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan inovasi di sektor teknologi, teman-teman. Jadi ini kalau kita lihat kelihatannya apes, teman-teman. Ini Gary Gensler ini sudah mau dipecat sama Donald Trump, ini hari ini menghadapi masalah hukum. 18 negara bagian, bukan kaleng-kaleng, teman-teman, 18 negara bagian menuntut secara hukum, meminta pertanggungjawaban. Jadi kalau kita lihat di sini poin-poin utama dalam gugatan ini menyoroti bahwa Konstitusi Amerika Serikat memberikan negara bagian wewenang untuk mengatur aspek-aspek tertentu
dari perekonomian mereka. Jadi dengan pendekatan regulasi SEC yang terpusat dan otoriter, hak-hak ini dianggap telah dilanggar, teman-teman. Kemudian gugatan ini juga menuduh bahwa SEC mempraktekkan standar ganda dengan memberikan regulasi yang lebih lunak pada sektor keuangan tradisional dibandingkan dengan pendekatan keras terhadap dunia kripto, dan hal ini dinilai menciptakan ketidakadilan yang merugikan perusahaan baru dan inovatif. Kemudian negara-negara bagian yang terlibat dalam gugatan ini mengklaim bahwa tindakan SEC di bawah kepemimpinan Gary Gensler ini telah menghalangi investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang seharusnya mereka dapatkan dari industri kripto, teman-teman. Gugatan ini juga menyoroti bahwa SEC gagal memberikan panduan yang jelas kepada pelaku industri mengenai apa yang dianggap sebagai pelanggaran hukum. Ketidakpastian ini menimbulkan rasa takut di antara para investor yang berpotensi menghambat kemajuan teknologi Amerika Serikat, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini ini sangat luar biasa, teman-teman. Jadi kita akan lihat ke depannya bagaimana perjalanan dari Gary Gensler, teman-teman. Ini sudah jatuh, tertimpa tangga lagi, sudah mau dipecat sama Donald Trump. Setelah pelantikan presiden nanti, ini hari ini menghadapi tuntutan dari 18 negara bagian Amerika Serikat. Oke teman-teman, dengan adanya informasi positif ini, kita akan cek teman-teman pergerakan harga XRP. Kita lihat tadi bahwa di tengah pendarahan market, ternyata berita tadi sangat positif bagi pergerakan harga XRP. Kita lihat pada saat semua koin mengalami penurunan, ini XRP malah mengalami ledakan sampai 14,68% dalam 24 jam terakhir. Jadi XRP kita lihat diperdagangkan di angka 0,8091 US dollar, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat untuk market cap-nya, hari ini ada di angka 46 miliar US dollar. Kemudian untuk volumenya mengalami peningkatan sebesar 83,57%. Jadi kita lihat di sini mengalami peningkatan volume 24 jamnya menembus 11,5 miliar US dollar, teman-teman. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan apakah saat ini layak untuk melakukan pembelian token XRP, nah kalau ini jawabannya teman-teman, menurut saya hari ini bukan saat yang tepat untuk melakukan pembelian XRP, teman-teman, karena harga sudah terlanjur terbang. Tapi kalau teman-teman mau menunggu, yaitu kita bisa nunggu di area 0,66 atau 0,62 di area golden ratio dari Fibonacci retracement. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto, dan saya ucapkan selamat kepada para XRP Army. Selamat menikmati profit. Jadi kesabaran kita selama ini menunggu, hari ini mulai menunjukkan tanda-tanda positif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.